Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Minggu ini terpaksa saya kembali mengundur perkuliahan. Untuk yang kelas A mundur 1 hari dari hari Kamis menjadi hari Jumat, sedangkan yang kelas B harus mundur beberapa hari yang semestinya kuliah dilaksanakan di hari Selasa, tapi kembali saya undurkan di hari Jumat. Mohon maaf sekali ya teman-teman, karena ada suatu hal yang ternyata minggu ini masih belum selesai dan belum bisa saya tinggalkan. Jadi akhirnya pembagian materi perkuliahan kita undur kembali. Nah, di minggu yang lalu kita sudah bicara mengenai ciri strategi buruk dan ciri strategi yang baik. Nah, seperti janji saya di minggu kemarin, bahwa minggu ini kita akan membahas secara lebih teknis formulasi mengenai strategi, perumusan sebuah strategi. Nah, berkaitan dengan tema yang kemarin, ya, masih berhubungan. Minggu ini kita akan membahas formulasi strategi dengan menggunakan kekuatan. Nah, ini saya typo ya, ini bukan kekuatan tapi kekuatan ya. Kekuatan yang Anda miliki, kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan Anda, kekuatan yang dimiliki oleh organisasi Anda. Oke, langsung saja. Tapi sebelum masuk ke materi, teman-teman harus ingat dulu tentang hierarki bagaimana sebuah strategi itu dirumuskan. Jadi perusahaan atau organisasi itu kan punya visi. Visi itu adalah tujuan di masa depan. Tujuan di masa depan itu harus kemudian di breakdown menjadi misi. Misi ini adalah aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang akan Anda lakukan untuk mencapai visi di masa depan. Nah, misi ini masih abstrak. Misi ini harus di breakdown, harus diturunkan menjadi beberapa tujuan. Jadi tujuan dari organisasi Anda itu apa? Nah, baru ketika tujuan ini sudah dirumuskan, kemudian baru Anda merumuskan strategi, sasaran, dan targetnya. Jadi ini harus selesai dulu tiga komponen di atas ini, visi, misi, tujuan harus clear dulu. Kalau sudah clear, baru bisa kita merumuskan strategi, sasaran, dan target. Nah, memang di kuliah manajemen strategik ini kita ke belakang nanti kita akan fokus ke sini nih, strategi, sasaran, dan target. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa fokus pertemuan ini adalah formulasi atau perumusan strategi dengan menggunakan kekuatan yang Anda miliki. Atau dengan kata lain, bagaimana sih cara merumuskan strategi dengan menggunakan kekuatan? Nah, di dalam pertemuan ini kita akan bahas beberapa aspek penting bagaimana caranya. Oke, langsung saja. Sumber kekuatan. Nah, Richard Ramov mengatakan dalam bukunya bahwa sumber kekuatan sebuah organisasi, sebuah perusahaan, atau seorang individu ya, setidaknya ada 10. Yang pertama adalah pengungkit, yang kedua adalah sasaran terdekat, sistem berantai, menggunakan desain, fokus, pertumbuhan, menggunakan keunggulan, menggunakan dinamika, inersia, dan integrasi. Ini akan kita bahas sampai dengan pertemuan terakhir nanti ya teman-teman. Tapi untuk minggu ini kita akan fokus di satu poin dulu, yaitu adalah pengungkit, gitu ya. Nah, mungkin nanti di minggu depan mungkin kita bisa fokus di 2, 3, 4, 5 poin. Tapi untuk pertemuan pertama terkait formulasi atau istilahnya sisi teknis bagaimana memformulasikan strategi dengan menggunakan sumber kekuatan, kita fokus pada satu poin dulu biar teman-teman tidak terlalu bingung nantinya. Oke ya, kita fokus di poin yang pertama, menggunakan pengungkit. Nah, ini juga menjadi sumber kekuatan dari sebuah organisasi, dari sebuah perusahaan. Nah, menggunakan pengungkit. Pengungkit itu apa toh? Nah, teman-teman tentu bisa membayangkan. Nah, ini saya berikan ilustrasinya. Pengungkit itu ya kayak apa ya? Ya dongkrak
bisa, atau istilahnya ya misalkan Anda mau memindahkan sebuah batu besar, Anda menggunakan kayu, kemudian Anda dorong dengan menggunakan kayu itu, yang ilustrasinya seperti gambar ini. Ini adalah pengungkit itu yang sisi tongkat ini adalah pengungkit. Archimedes pernah mengatakan, berikan aku pengungkit yang cukup panjang, titik tumpu yang kuat, maka akan aku pindahkan dunia. Wah, luar biasa ya. Tapi ini ilustrasi aja, analogi aja teman-teman. Bagaimana ketika kita bisa menggunakan pengungkit, kita bisa menghasilkan sebuah energi yang sangat luar biasa. Tapi yang perlu dicatat kan di sini dalam konteks formulasi sebuah strategi, dalam konteks perumusan strategi, itu teman-teman harus paham gitu. Pengungkit itu secara konteks strategi itu apa. Nah, ini saya definisikan di sini. Pengungkit adalah sumber kemampuan yang disalurkan pada waktu dan tujuan yang tepat, serta dapat menghasilkan lompatan capaian atau hasil yang maksimal. Secara umum, pengungkit strategis muncul dari kombinasi antara antisipasi, wawasan kepada apa yang paling penting atau utama dalam sebuah situasi, dan penerapan usaha yang terkonsentrasi. Jadi, pengungkit ini adalah sumber kekuatan yang dapat menghasilkan lompatan capaian hasil yang maksimal, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kita tidak menggunakan pengungkit, mungkin hasilnya biasa-biasa saja. Tapi ketika kita menggunakan pengungkit, mungkin hasilnya akan bisa maksimal. Kalau istilah dalam bahasa Inggris, pengungkit itu leverage, gitu ya. Nah, secara umum sebenarnya pengungkit itu apa sih? Nah, pengungkit itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, antisipasi. Anda harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi mengidentifikasi dan merumuskan sebuah antisipasi tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Nanti akan kita bahas beberapa poin ini. Kemudian yang kedua adalah wawasan kepada apa yang paling penting dalam situasi. Jadi dalam sebuah situasi, Anda harus memiliki kemampuan untuk menentukan skala prioritas. Kemudian yang berikutnya, penerapan usaha yang terkonsentrasi. Ya. Kata kuncinya adalah terkonsentrasi, fokus, concentrate. Fokus pada beberapa titik aja. Nah, nanti ini adalah komponennya, antisipasi, apa yang paling penting atau istilahnya skala prioritas dalam situasi. Yang ketiga itu adalah konsentrasi. Nah, ini adalah komponen penting dari pengungkit. Jadi ketika teman-teman memiliki kemampuan antisipasi yang bagus, wawasan tentang skala prioritas dalam sebuah situasi yang bagus, kemudian Anda bisa berkonsentrasi pada beberapa titik. Nah, Anda akan menghasilkan pengungkit yang luar biasa. Nah, ini contohnya teman-teman. Antisipasi, kita bahas satu-satu. Antisipasi yang dimaksudkan adalah kemungkinan yang terjadi di masa depan. Jadi, antisipasi yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah Anda mampu melihat sesuatu di masa depan, kemudian Anda mencoba merumuskan sebuah strategi yang mana strategi tersebut merupakan antisipasi dari apa yang terjadi di masa depan. Tercontoh misalkan pengusaha properti di sini. Mereka tahu bahwa jumlah populasi penduduk akan selalu bertambah setiap tahunnya, bahkan setiap hari, setiap waktu, setiap detik, setiap jam, kan. Akan tapi di sisi yang lain, jumlah lahan tetap, ya kan? Jumlah tanah, jumlah lahan, luas tanah, wilayah, dan lain sebagainya kan nggak bisa bertambah setiap tahunnya, tetap kan. Tapi populasi penduduk selalu bertambah. Jadi ketika populasi penduduk itu bertambah, permintaan akan rumah dan lain sebagainya kan menjadi semakin bertambah. Tapi di satu sisi jumlah lahan tetap, kan nggak mungkin kan istilahnya kalau seorang pengusaha properti itu mereka cuma cukup istilahnya ya saya bisa bangun rumah aja gitu. Nah, ini masalah karena lahan yang digunakan untuk membangun rumah itu kan tidak berkembang setiap waktunya tetap gitu. Makanya pengusaha properti itu kreatif gitu. Mereka
mendesain, menjual produk rumah yang dengan desain yang minimalis, seperti misalkan dia bikin gitu kan, luas tanahnya cukup kecil saja, tapi nggak perlu luas, tapi naik ke atas. Nah, itu kan itu juga antisipasi. Terus contoh misalkan kayak Podomoro Group, kemudian Agung Sedayu, nah, mereka memenangkan pasar karena mereka memiliki antisipasi yang kuat. Mereka jualan properti, kebanyakan dari properti yang mereka miliki, yang mereka jual adalah apartemen. Karena mereka antisipasi. Kalau saya cuma jual istilahnya jual rumah, itu nggak akan sustain, nggak akan bertahan lama karena lahannya tetap. Makanya mereka cukup jualan rumah dalam bentuk apartemen yang ruangannya kecil, tapi memiliki fasilitas yang bagus, fasilitas yang komplit. Jadi, apartemen nggak membutuhkan tanah yang sangat luas sekali karena kan membangunnya ke atas. Itu adalah salah satu contoh antisipasi. Contoh yang lain adalah Tesla. Tesla tentu teman-teman tahu ya, Tesla itu adalah produk mobil listrik. Dia adalah market leader, pemimpin pasar di situ. Tesla ini tahu bahwa minyak bumi yang selama ini digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor termasuk mobil, ya, Pertalite, premium dan lain sebagainya, bahan bakarnya itu minyak bumi, itu kan dari minyak bumi. Minyak bumi itu kan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi kalaupun nanti misalkan minyak bumi itu habis, untuk ada lagi itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi dan peran dari manusia walaupun dengan menggunakan teknologi sekalipun pun tidak bisa gitu. Misalkan ada satu kilang ini minyaknya sudah habis dengan menggunakan teknologi dia ciptakan minyak bumi, tidak bisa karena minyak bumi sifatnya adalah sumber daya alam yang tidak diperbarui. Nah, Elon Musk dari Tesla ini dia bisa membaca situasi ini, kemudian nah ini penting. Makanya ini kan amati situasi, tentukan skala prioritas. Jadi dia bisa, termasuk pengusaha properti tadi, dia mengamati situasi itu dan dia rumuskan sebuah antisipasi gitu. Jadi di masa depan itu ketika jumlah penduduk semakin bertambah, kebutuhan akan kendaraan bermotor juga semakin bertambah. Nah, sedangkan pada satu sisi minyak bumi sudah semakin menipis. Nah, ini kan akan mengakibatkan harga minyak bumi itu menjadi naik kan gitu kan. Ini hukum penawaran dan permintaan. Misalkan minyak bumi semakin menipis, berarti stok minyak bumi menjadi semakin sedikit. Padahal di satu sisi jumlah kendaraan bermotor banyak, jadi orang yang minta minyak bumi semakin banyak, harga minyak bumi akhirnya menjadi naik. Nah, ini kan menjadikan sebuah kondisi yang tidak ideal gitu loh. Jadi orang akan pada akhirnya di masa depan akan enggan menggunakan minyak bumi karena harga minyak bumi mahal. Nah, ini dibaca sama si Tesla. Nah, kalau begitu mulai hari ini saya rumuskan mobil listrik gitu, yang lebih hemat energi dan sumber energinya pun relatif mudah dan bisa istilahnya bisa diintervensi dengan teknologi yang kita miliki gitu. Nah, ini salah satu antisipasi yang luar biasa menurut saya. Nah, ini amati situasinya, tentukan skala prioritas yang akan dituju. Nah, situasinya ini juga si Tesla juga mengamati situasinya. Hari ini perusahaan mobil listrik kan belum terlalu banyak. Oke, saya masuk. Nah, ini penting teman-teman, antisipasi. Seperti yang minggu lalu saya contohkan itu, teman kuliah saya itu, bahwa dia membaca situasi bahwa di masa depan itu perusahaan-perusahaan itu sangat membutuhkan para karyawan, para pegawai, para eksekutif yang memiliki kemampuan bahasa Inggris gitu. Nah, dia melihat situasi itu
di satu sisi dia juga melihat situasi bahwa di sekelilingnya, teman-teman sekitarnya itu tidak mempersiapkan itu. Makanya dia sejak mulai kuliah, pulang kuliah dia les bahasa Inggris dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk antisipasi ketika nanti dia sudah lulus, ketika dia mencari kerja relatif menjadi mudahan gitu. Itu adalah salah satu antisipasi. Nah, sebenarnya hal-hal seperti manajemen strategi ini teman-teman itu bisa atau istilahnya tidak hanya dilakukan oleh perusahaan, jadi bisa dilakukan oleh kita per individu gitu. Jadi saya sering juga pesan ke mahasiswa itu ya, mahasiswa harus punya strategi gitu loh, harus punya kemampuan atau wawasan membaca situasi kemudian merumuskan sebuah antisipasi. Itu mahasiswa harus tahu itu. Nah, misalkan kayak Anda gitu, situasinya hari ini seperti apa dan kemudian Anda mencoba Anda mencoba memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, kemudian Anda mencoba merumuskan sebuah strategi yang merupakan antisipasi dari kemungkinan yang terjadi di masa depan. Nah, kalau itu Anda lakukan, Anda akan menjadi seorang yang luar biasa hebat, luar biasa cetar membahana, dan begitu. Dalam konteks kasus misalkan kayak apa namanya, oke, saya misalkan bercita-cita untuk menjadi seorang pengusaha misalkan, mahasiswa ya. Anda baca itu situasi dinamika istilahnya iklim kewirausahaan hari ini seperti apa, kemudian Anda lihat Anda lihat prediksi kemungkinan iklim kewirausahaan di masa depan itu seperti apa. Nah, kemudian Anda siapkan segala sesuatunya hari ini sebagai sebuah antisipasi agar apa? Agar Anda di masa depan menjadi wirausahawan yang sukses. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah konsentrasi. Cukup konsentrasikan sumber daya yang Anda miliki pada beberapa titik tertentu. Ingat prinsip salience effect. Salience effect itu adalah salience effect itu misalkan gini, ilustrasinya ini. Kalau definisi nanti teman-teman, salience effect itu misalkan gini. Misalkan Anda ditugasi untuk membuat 100 rumah misalkan. Daripada Anda istilahnya dari 100 rumah yang diminta Anda bikin gitu, daripada misalkan oke, saya pokoknya 100 rumah itu dalam tenggat waktu yang dibutuhkan saya akan buat bagus semuanya. Nah, itu menurut saya sesuatu yang hampir tidak mungkin dilakukan, karena pertama itu membutuhkan biaya yang sangat besar gitu. Yang kedua, ketika kita pengen membuat bagus luar biasa 100 rumah yang ditugaskan kepada Anda tadi, itu juga membutuhkan waktu yang lama. Makanya untuk istilahnya untuk menarik itu istilahnya, untuk mendapatkan notice yang maksimal dari para konsumen, kalau menurut saya dari 100 rumah yang Anda bikin itu cukup buat 2 rumah aja yang itu memang benar-benar speknya luar biasa bagusnya, kemudian Anda blow up, di blow up itu dikomunikasikan secara besar-besaran dari 2 rumah itu. Akhirnya 2 rumah yang sangat bagus sekali ini akan mempengaruhi pandangan atau persepsi dari konsumen-konsumen di luar. Paham nggak maksud saya? Nah, ini kira-kira begitu salience effect. Contohnya misalkan Apple misal. Apple itu kan mereka cuma konsentrasi setidaknya di 3 komponen. Yang pertama adalah desain, kemudian mereka investasi yang besar, konsentrasi yang besar dengan menggunakan investasi yang besar itu di LCD, layar gitu. Yang ketiga itu di operating system. Hanya 3 ini aja Apple itu.
dia hasilkan desain yang menarik, yang dinamis, yang futuristik. Dia memiliki kualitas layar yang luar biasa bagusnya, jadi Anda kalau berlama-lama di depan gadget Apple itu mata tidak akan merasa capek. Kemudian yang ketiga itu adalah operating system. Jadi operating system yang dimiliki Apple ini kan sangat private sekali. Jadi ketika Anda menggunakan Apple, Anda menjadi seorang konsumen yang istimewa ya, karena memang sangat personal sekali itu operating system yang dimiliki Apple itu. Makanya dia hanya konsentrasi di 3 komponen ini. Nah, 3 komponen ini karena dia cuma dia konsentrasikan besar sumber daya yang dia miliki ketiga komponen ini, makanya dia memiliki ketiga komponen ini dia unggul ketiga komponen ini dari para kompetitornya. Jadi akhirnya ketika misalkan kita mau cari laptop dengan kemampuan layar yang enak, adem, ya solusinya kalau nggak MacBook Pro ya MacBook Air kan begitu. Punyanya Apple lagi gitu. Nah, dia konsentrasi di ketiga komponen ini. Coba kalau misalkan dia tidak konsentrasi ketiga komponen ini. Dia konsentrasi besar-besaran kepada semua komponen yang ada di dalam misalkan dalam produk laptop. Nah, ini dia justru akan membutuhkan biaya yang besar kan. Resources yang terserap di sana luar biasa besar. Nah, lebih baik konsentrasi pada beberapa titik, bikin bagus. Nah, akhirnya itu akan menarik notice dari menarik perhatian dari para konsumen. Gitu. Logika sederhananya kayak gitu. Loh, berarti di komponen-komponen yang lainnya Apple itu enggak bagus. Ya, bukan berarti begitu juga. 3 komponen tadi itu yang dia konsentrasi besar-besaran di situ, investasi besar-besaran. Komponen yang lainnya dia cukup biasa aja, ya tetap investasi, tetap mengembangkan, tapi biasa-biasa aja, standar-standar aja. Gitu, teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah beberapa produk smartphone dari Tiongkok. Nah, beberapa produk smartphone dari Tiongkok ini, itu kan awal-awal munculnya itu kan dia konsentrasi di apa? Di harga. Bagaimana dia bisa menjual sebuah produk dengan harga yang relatif lebih murah daripada kompetitor-kompetitor yang lain itu. Makanya Anda sering menemukan kan bahwa ini produk Tiongkok ini nggak awet dan lain sebagainya gitu. Dulu awal kemunculannya. Ya bagi mereka itu nggak ada masalah. Yang penting memang dia konsentrasinya adalah di harga gitu. Bagaimana saya bisa menekan harga seminimal mungkin. Jadi ketika produk itu saya luncurkan di pasar, perhatian konsumen itu tertuju pada produk saya karena produk saya lebih murah daripada yang lainnya. Nah, ketika dia sudah mendapatkan perhatian atau istilahnya notice dari konsumen, nah akhirnya hari ini dia bisa kembangkan produknya. Gitu. Menjadi produk yang bagus. Yang penting dia menarik minat konsumen dulu. Ibarat kata istilahnya orang itu matanya kemudian melihat ke sana semuanya. Gitu. Nah, cukup konsentrasi pada beberapa titik. Nah, ini juga merupakan instrumen atau komponen dari pengungkit tadi, ya. Jadi kalau yang pertama tadi antisipasi, tadi di pengungkit itu komponennya ada. Nanti dikatakan bahwa secara umum pengungkit strategis muncul dari kombinasi antara antisipasi, wawasan kepada apa yang paling penting utama dalam situasi, dan penerapan usaha yang terkonsentrasi. Antisipasi sudah kita bahas. Kemudian yang terakhir tadi adalah konsentrasi. Nah, sama halnya juga teman-teman gitu loh. Teman-teman itu mungkin nggak perlu lah menurut saya menguasai semua bidang gitu. Ya kalau Anda mampu ya monggo gitu. Tapi menurut saya nggak itu nggak efisien bagi hidup Anda. Lebih baik Anda mulai sekarang berpikir apa yang saya sukai, apa yang istilahnya memang benar-benar menjadi passion saya, ya konsentrasi aja di situ ke beberapa titik itu. Dan misalkan misalkan kayak Mbak Anissa misalkan, oh iya saya sangat tertarik misalkan di bidang fashion misalkan. Ya udah konsentrasi aja di situ gitu.
dan beberapa titik yang lainnya yang mendukung istilahnya aktivitas fashion Anda yang utama. Misalkan saya tertarik di bidang fashion dan saya pengen di masa depan saya pengen berusaha di bidang ini. Ya sudah, selain Anda konsentrasi di bidang fashion tadi, mungkin Mbak Anissa bisa berkonsentrasi di beberapa bidang ilmu yang akhirnya mendukung Anda untuk menjadi pengusaha di bidang fashion di masa depan, kan gitu. Jadi Anda tidak perlu istilahnya menguasai semua bidang, cukup beberapa bidang tertentu aja. Misalkan kayak saya itu concern saya itu kan di manajemen, di ilmu manajemen, ekonomi manajemen, purely ekonomi manajemen, murni. Jadi, makanya saya itu gelarnya ada sarjana ekonomi dan master of science di bidang manajemen. Terutama saya fokuskan lagi itu di financial behavior, consumer behavior. Jadi tentang beberapa perilaku di bidang manajemen dan di bidang ekonomi. Ya, spesifik di situ. Dan untuk mendukung istilahnya pengetahuan saya itu, saya tinggal belajar beberapa tool, misalkan alat statistik yang digunakan untuk keperluan penelitian dan lain sebagainya. Nah, saya pribadi ketika misalkan saya pengen meneliti tentang bagaimana sih perilaku pengguna konsumen produk syariah misalkan. Nah, di situ kan agar lebih bagus penelitian itu harus memasukkan unsur hukum Islam misalkan. Nah, ketika ada orang, beberapa waktu yang lalu ada orang mengatakan kepada saya, Mas Bayu juga harus belajar hukum Islam gitu. Nah, bagi saya tidak perlu. Kalau saya tidak perlu belajar hukum Islam, ngapain gitu. Karena nggak efisien bagi saya. Lebih baik saya berkolaborasi aja dengan orang-orang yang memang sudah ahli dalam hukum Islam gitu. Saya cukup konsentrasi pada bidang ilmu saya gitu. Saya nggak perlu harus melebarkan sayap ke situ gitu. Nah, ini akhirnya kolaborasi itu yang akhirnya akan menjadi efisien kan. Ya sama dengan teman-teman gitu. Anda harus mulai konsentrasi pada beberapa titik saja itu. Set strategi yang Anda rumuskan itu harus terkonsentrasi pada beberapa titik saja. Dan Anda harus bisa identifikasi gitu. Misalkan bahwa konsentrasi ini memang benar-benar bisa menarik minat konsumen, notice. Kalau di dalam perguruan tinggi itu kayak itu loh teman-teman. Perguruan tinggi itu misalkan BINUS University misalkan. BINUS itu dia concern pada pengembangan misalnya di Fakultas Ekonomi dia bisnis digital. Ketika semua universitas belum punya studi pada bidang itu. Nah, dia concern aja di situ. Akhirnya karena dia juga memiliki kemampuan untuk membaca situasi yang bagus. Jadi akhirnya itu menjadi sebuah salience effect. Salience effect itu menarik minat para konsumen itu. Makanya BINUS menjadi leaders kalau di dalam bidang ilmu digital, bisnis, digital marketing, dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk ini teman-teman. Konsentrasi itu termasuk kampanye Presiden Jokowi di tahun 2014, tahun 2019. Tentu teman-teman ingat, masih segar ingatan dari teman-teman ketika awal-awal kampanye beliau itu justru beliau itu mendatangi pulau yang paling timur di Indonesia ini, Papua. Dan di periode pertamanya kan beliau sangat concern sekali untuk meningkatkan pembangunan di Papua. Ini bentuk strategi sebenarnya teman-teman. Dia pintar membaca situasi juga. Dia pintar membaca situasi bahwa memang pulau di Papua ini adalah pulau yang bisa dikatakan jarang tersentuh pembangunan gitu. Dulunya, jadi banyak ketertinggalan dan lain sebagainya. Jadi di benak para masyarakat Indonesia itu kan, wah, Indonesia Timur, Papua itu
di sana pembangunan masih sangat kurang sekali gitu. Makanya Presiden Jokowi ketika kampanye pertama kali dia datangin sana. Dan di periode pertama dia lakukan pembangunan yang besar-besaran di sana. Nah, ini kan menarik notice atau menarik perhatian dari masyarakat yang awalnya belum ada yang seperti itu gitu loh. Belum ada istilahnya presiden yang melakukan strategi seperti itu. Nah, akhirnya kan notice atau perhatian dari para pemilih itu kan tertuju pada itu. Jadi di strategi kampanyenya salah satunya adalah dia konsentrasi pada beberapa titik aja, akhirnya menimbulkan salience effect, efek yang sangat luar biasa. Akhirnya dia menang kan 2014-2019. Nah, ini salah satu strategi gitu. Oke, nah ini yang paling penting juga di titik tumpu. Akan tetapi Anda harus juga menyiapkan wawasan tentang pivot point atau titik tumpu agar sumber daya terfokus dan dapat memperbesar efek energi. Titik tumpu itu yang merah ini adalah tumpuan. Ilustrasinya misalkan kayak Apple tadi misalkan. Kayak Apple misalkan dia bisa membaca situasi bahwa sebenarnya yang dibutuhkan oleh konsumen smartphone, laptop dan lain sebagainya itu ya hanya desain, kemudian layar yang enak untuk dilihat, berikutnya adalah operating system biar tidak terlalu gampang kena virus misalkan kayak gitu. Dan dia konsentrasi besar-besaran di situ. Nah, misalnya di operating system itu dia sudah punya titik tumpu ya. Dia sejak dari awal berdirinya memang Apple ini dikembangkan untuk mengembangkan operating system itu. Jadi sudah memiliki base dasar yang kuat di situ. Kemudian di LCD misalkan, nah titik tumpunya apa ya? Dia memiliki beberapa perangkat, misalnya metode untuk mengembangkan sebuah LCD yang memang benar-benar bagus, sehingga tinggal dikucurin dana aja yang cukup relatif besar jalan gitu. Paham ya maksud saya? Jadi titik tumpu itu adalah itu. Contoh lagi misalnya kayak Walmart yang minggu lalu saya ceritakan. Walmart itu memiliki strategi dan strateginya sukses, salah satunya adalah dia memiliki titik tumpu yang kuat. Jadi dia sudah punya software, sudah punya metode, yang sudah punya sistem informasi yang menghubungkan antara satu toko dengan toko yang lainnya. Jadi supply chain management atau manajemen rantai pasokannya bisa berjalan lancar. Jadi dia sudah punya dasar yang kuat. Nah, dasar itu dalam bentuk apa ya? Misalnya kayak kalau Walmart tadi sudah punya metode, sudah punya sistem informasi, dia sudah menyiapkan itu semuanya. Apple pun juga demikian, di operating system dia sudah memiliki metode, sudah memiliki beberapa perangkat di situ, tinggal dikucurin dana aja gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman saya pengen misalnya kayak Mbak Anissa tadi, saya pengen menjadi pengusaha di bidang fashion misalnya. Ya Anda harus punya titik tumpu dulu yang kuat. Setelah Anda berkonsentrasi, kemudian setelah Anda membaca situasi yang akan di masa depan, fashion seperti apa yang di masa depan akan terjadi, kemudian Anda konsentrasi pada beberapa titik yang di bidang fashion itu, misalkan atasan atau apalah, jilbab dan lain sebagainya, concern dan digital difokuskan pada titik apa saja. Nah, Anda harus punya titik tumpu yang kuat gitu. Anda sudah harus punya base, istilahnya dasar yang kuat untuk mendongkrak pengungkit tadi itu. Nah, ini wawasan dalam menganalisa apa titik tumpu itu juga harus dimiliki oleh seorang ahli strategi. Titik tumpunya itu apa. Kalau misalkan di dalam sebuah universitas misalkan kita pengen menjadi world class Islamic University, ya it's okay, itu kemudian kita kita breakdown dalam bentuk strategi. Misalnya salah satu strateginya adalah
menjaring sebanyak mungkin mahasiswa luar negeri untuk datang di IAIN misalkan. Nah, ini kan juga salient effect juga. Wah, mahasiswa IAIN banyak tuh yang dari luar negeri ya, kan akan mendapat notis dari masyarakat gitu. Tapi kita harus punya titik tumpu juga itu. Kita harus punya titik tumpu juga. Titik tumpunya apa? Dosen-dosen di IAIN Surakarta juga harus memiliki kemampuan bahasa Inggris yang bagus juga. Jadi ketika nanti mahasiswa luar negeri itu datang dan belajar di kampus ini memiliki kelas internasional yang diajar dengan menggunakan pengantar bahasa Inggris. Nah, itu titik tumpu kemampuan dosen itu. Kemudian titik tumpu yang lainnya ya IAIN juga harus memiliki fasilitas perangkat yang ramah terhadap mahasiswa luar negeri itu. Misalkan kita punya buku panduan akademik yang tidak hanya berbahasa Indonesia tapi juga berbahasa Inggris, jadi mudah diakses oleh mahasiswa luar negeri tersebut. Nah, itu titik tumpu juga. Jadi ya dasarnya itu harus kuat dulu gitu. Nggak akan mungkin, istilahnya gampangnya kalau pengungkitnya ini nggak kuat, walaupun pengungkitnya ini kuat, kayu yang digunakan pengungkit itu kuat, tapi kalau titik tumpunya ini lemah, ya akhirnya kan ini misalkan ini kempes itu menjadi kecil, ya akhirnya kan malah menyulitkan pengungkit untuk menggerakkan batu hitam ini tuh. Kalau misalkan kalau misalkan titik tumpu ini kuat, ini akan memudahkan pengungkit ini untuk memindahkan batu besar ini, untuk membuat perubahan, untuk membuat capaian itu menjadi lebih mudah. Jadi titik tumpu itu juga harus disiapkan. Oke ya, sampai sini teman-teman paham ya. Minggu depan saya akan melanjutkan tadi itu beberapa poin setelah pengungkit sampai dengan poin ke-10, dan tentunya nanti akan kita praktek merumuskan sebuah strategi. Jadi nanti minggu depan sebelum saya membahas beberapa poin tadi, yang 10 poin tadi, nanti saya akan berikan contoh strategi yang memenuhi unsur antisipasi, kemudian konsentrasi, kemudian wawasan tentang skala prioritas situasi, dan titik tumpu yang kuat. Oke, gitu aja teman-teman. Sekian dari saya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.